kampus-kampus sekitar Unsud. Mungkin bisa dibandingkan dengan kampus juga yang di Semarang. Mahal mana PTN sama PTS UKT? Dibandingin PTN. unsur dengan yang sekarang mah ya malam PTN Mbak. Iya betul. Nah, Jadi malah lebih mahal PTN. 52 juta. UKT mana 52 juta? jadi hanya di negara ini sekarang kuliah di universitas negeri biayanya lebih mahal daripada kuliah di universitas swasta yang tidak ada subsidinya. Ini kondisi yang nggak waras kalau menurut saya. Contoh seperti Jerman, dari TK sampai kuliah gratis. Saya juga bikin podcast bareng seorang profesor dari Singapura, namanya Profesor Zulfikar Amir, Associate Profesor dari NTU. Nah, beliau membedah ini, dijelaskan kalau contoh seperti NTU di Singapura itu. Nah, dengan pola yang seperti ini, akhirnya yang namanya UKT itu hanya membiayai 30% dari kebutuhan kampus. Nah, itu yang membuat di luar negeri yang namanya UKT itu murah. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Oke Bapak, nah ini langsung aja aku nanya ke Pak Indra nih. Kira-kira pripun Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia saat ini? Oke, sebelum aku jawab itu aku mau tanya dulu buat kalian bertiga. Di Jawa Tengah itu lebih mahal mana sekarang? UKT, PTN, atau PTS? Kalau PTS. lihat dari kenaikan yang ada di Unsud misalnya, bandingkan aja dengan kampus-kampus sekitar Unsud. Mungkin bisa dibandingkan dengan kampus juga yang di Semarang. Mahal mana PTN sama PTS UKT? Dibandingin unsur dengan yang sekarang mah ya malam PTN Mbak. Iya betul. Nah, Jadi malah lebih mahal PTN. 52 juta. UKT mana 52 juta? Nah, ini kan berarti ada sebuah tata kelola yang keliru. Karena di seluruh dunia, pasti yang namanya PTS, logikanya pasti akan jauh lebih mahal daripada PTN. Kenapa? Karena PTS itu kan nggak punya subsidi. Sedangkan kalau misalnya kayak PTN ini, dosen-dosennya adalah PNS misalnya. Itu kan gajinya bukan ngambil dari uang UKT, kan gajinya akan ngambil dari DAU, dari anggaran APBN untuk gaji pegawai. Kemudian masih ada subsidi-subsidi yang lain. Jadi hanya di negara ini sekarang kuliah di universitas negeri biayanya lebih mahal daripada kuliah di universitas swasta yang tidak ada subsidinya. Ini kondisi yang nggak waras kalau menurut saya, kan? Ada kekeliruan mendasar dalam mengelola bidang pendidikan kita ini. Dan terus terang saya sebagai seorang pemerhati, kesalahan terbesarnya adalah pendidikan kita itu dikelola dengan mekanisme pasar. Amerika yang negara kapitalis, kebetulan saya kuliah di Amerika dulu, negara kapitalis aja mengelola pendidikannya nggak dengan mekanisme pasar, tetapi betul-betul negara hadir untuk memastikan warga negaranya terdidik dengan baik, dengan biaya serendah-rendahnya sehingga mereka disiapkan untuk membangun negaranya. Kan konsep bernegara seperti itu. Bukan negara mau jualan sama rakyatnya. Kalau ini kan seolah-olah kayak negara, PTN ini kan negara, milik negara kan. Dengan konsep PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, ini seolah-olah memang ingin membuat supaya kalau tadi istilahnya Mas Alvan apa Mas Isan ya ngomong kalau agar bisa mandiri, ya kan?
Itu kan berarti pemerintah punya rencana tidak memberikan anggaran pendidikan buat menghidupi perguruan tinggi. Kan biar perguruan tingginya biar berbisnis sama rakyat, nyari uang dari rakyat, kan kurang lebih seperti itu. Ya kan? Kalau kita melihat desainnya, ini bukan negara Pancasila namanya. Karena kalau kita bicara Pancasila itu bukan super kapitalis seperti ini. Kalau malah negara urusan pendidikan saja harus berbisnis mencari untung dari warga negaranya sendiri, nah itu ada secara fundamental ada yang keliru. Urusan pendidikan, pembangunan manusia ini, bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, contoh seperti Jerman, dari TK sampai kuliah gratis. Jadi sama kayak kita pakai jalan kecuali jalan tol kan gratis tuh. Jadi dianggap sebagai fasilitas publik pendidikan itu, sama seperti jalanan. Ya kita nggak perlu bayar melewati jalan tersebut, tapi kita bisa menggunakannya kapan saja. Nah kita bisa lihat bagaimana ekonomi di negara seperti Jerman yang menggratiskan biaya pendidikan sampai kuliah. Saya nggak mengatakan Indonesia harus menggratiskan biaya kuliah, tetapi paling nggak konsepnya itu loh. Konsepnya itu pendidikan itu jangan dilempar ke mekanisme pasar. Jadi bukan pemerintah itu punya pikiran untuk ya urusan pendidikan biar gimana caranya rakyat cari duit sendirilah untuk membiayainya. Kita lebih baik ngurusin yang lain. Anggaran pendidikan yang 665 triliun ini kita nggak tahu mau dipakai buat apa. Padahal secara konstitusi itu harusnya digunakan untuk urusan pendidikan. Lebih baik memang dipakai untuk mensubsidi kebutuhan-kebutuhan seperti perguruan tinggi ini. Sehingga setiap orang punya kesempatan untuk kuliah, untuk belajar di tingkat yang lebih tinggi. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kesalahan fundamental lain dalam tata kelola pendidikan tinggi Indonesia itu karena kita tidak taat konstitusi. Jadi kalau kita membaca pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, itu jelas bunyinya pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, beberapa tahun yang lalu saya pernah diskusi dengan beberapa guru besar bicara tentang hal ini. Kenapa sih kita itu kayak dalam mengelola pendidikan tinggi kita itu kan semuanya fokusnya itu ke pengajaran, benar nggak? Sedangkan kalau kita lihat perguruan tinggi di negara lain, nggak ada yang fokusnya ke pengajaran. Semua fokusnya ke riset. Jadi pas itu dengan pasal 31, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, harusnya itu ditunjukkan, diwujudkan dengan cara kampus perguruan tinggi harus menjadi pusat riset. Nah, beberapa bulan yang lalu, saya juga bikin podcast bareng seorang profesor dari Singapura. Namanya Profesor Zulfikar Amir. Nah, Profesor Zulfikar Amir ini, dia adalah Associate Professor dari NTU Singapura. Nah, beliau membedah ini, ya kan,
dijelaskan kalau contoh seperti NTU di Singapura itu memang fokusnya adalah ke riset. Hasil riset baru dipakai untuk pengajaran. Jadi ilmunya kan baru terus kan. Nah sedangkan kalau di Indonesia nggak pernah ada riset, fokusnya adalah pengajaran, berarti kan ilmunya pakai ilmu orang lain terus. Jadi nggak pernah terbarukan, nggak ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, dampaknya kalau fokusnya ke riset, maka dana-dana itu datangnya untuk keperluan riset. Jadi para profesor di luar negeri termasuk NTU, ya, semua perguruan tinggi itu punya tugas. Kalau dia mau jadi profesor, jadi guru besar di kampus tersebut, dia punya tugas untuk mendatangkan dana untuk melakukan riset. Baru dia jadi profesor. Jadi selama berapa tahun itu risetnya akan dibiayai oleh pendana ini. Nah, dengan pola yang seperti ini, akhirnya yang namanya UKT itu hanya sekitar 30 membiayai 30% maksimal nih dari kebutuhan kampus. Yang 70% sudah tercover dari dana-dana dari grant untuk riset ini. Nah, itu yang membuat di luar negeri yang namanya UKT itu murah untuk ukuran mereka ya, pendapatan mereka ya. Gitu. Nah, kalau di Indonesia karena nggak ada risetnya, tiap tahun itu UKT cenderung akan naik terus karena gaji dosen juga naik terus. Tapi kampus nggak punya income yang lain. Nah, ini sebetulnya problematika pendidikan tinggi di Indonesia. Tidak ada satupun perguruan tinggi itu yang fokusnya di riset. Semuanya fokusnya pengajaran. Jadi menjadi bukannya research university, tapi teaching university. Jadi ya para dosen ini lebih banyak tugasnya ngajar. Padahal harusnya tugas utama mereka adalah riset. Mahasiswa itu menjadi bagian dari bagaimana membantu proses riset mereka, bukan cuma diajarin aja. Nah, itu yang akan membuat UKT itu turun. UKT-nya turun, biayanya ya, tetapi akan membuka kesempatan lebih banyak untuk karena ada riset-riset baru tadi kan, akan menemukan penemuan baru ini, penemuan baru itu. Itu juga akan membuka lapangan kerja di mana-mana. Itu yang membuat Indonesia juga sulit sekali. Mencari kerja di Indonesia kan sulit sekali. Buktinya anak presiden, menantu presiden harus dicariin mama bapaknya untuk dapat kerjaan. Apalagi kita yang nggak punya paman, nggak punya bapak presiden. Gitu, Mbak Dina, pandangan saya secara singkat ya.